Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Kang Arif di Sanet Podcast. Dan hari ini saya kedatangan orang yang luar biasa, guru saya, Masya Allah. Ini ada disebutnya adalah Presiden Event Organizer PPA Institute ya. Siapa lagi kalau bukan Kang Imam Irsal Robani. Tos dulu dong. Tos gitu. Apa kabar Kang Imam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sehat, Pak? Alhamdulillah. Opa aja nggak apa-apa kamu. Kan kita main opa-apaan kan gitu. Kang Imam dari Jakarta sengaja ke sini untuk Sanet Podcast ya teman-teman semua. Ini ada kita ada ajang gitu ya. Nanti PPA akan ada ajang perhelatan akbar. Nah, nanti informasinya seperti apa nanti saya akan tanya-tanya beliau ya, sekalipun kita di satu tim ya. Kamu kan? Silakan Kang Iman, kenalkan dulu dan apa sih yang akan dihelat oleh PPA Institute nanti, silakan ya. Tuh kameranya di situ. Siap. Ya. Pertama kali nih podcast kayak gini. Masa sih? Iya, lanjut. Ini nanti kita terus podcast ya gitu. Ya, saya hamba Allah. Sama dong hamba Allah kita kalau kan. kata orang-orang ini kan hamba Allah gitu. Imam Irsal Robani dari EOA Organizer. EOA Organizer. Ya. Kita punya tanggung jawab atau kita core-nya itu di bidang event organizer. Nah, saat ini insya Allah nanti tanggal 4 sampai 5 Desember 2021 akan ada acara yang spektakuler luar biasa. Harus gitu. Datang pokoknya. Masya Allah. Yang menyelenggarakannya PPA. Kita bantu-bantu lah. Iya. Sebagai event organizer kan. Betul. PPA Institute. Jadi yang mau tahu bagaimana keseruannya bisa hadir 4 sampai 5 Desember. 4 sampai 5 Desember ya. Ini khusus buat para alumni PPA ya. Iya. Yang belum daftar, kok tahu? Segera daftar. Kok tahu? Tahu kan gitu ya. Ini terkhususan buat teman-teman PPA yang buat non alumni PPA gitu ya. Apa sih PPA itu yang kita sebelum ke ke event ya gitu. Apa PPA itu sih Kang Imam? PPA Institute ya. Iya, di balik pertanyaan kemarin kan di Zoom kita nanya itu, saya balik pertanyaan itu. Iya. Sekarang saya yang ditanya. Mana saya yang nanya? Ya. Ya, PPA itu singkatan ya. Awalnya itu singkatan dari apa? Pola Pertolongan Allah. Iya. Jadi dia ini kalau sekarang selain singkatan sudah menjadi sebuah komunitas yang cukup besar di Indonesia, yang alumninya tuh ya cukup lah ya 100 ribuan lebih ke atas kalau kita hitung dari 2015. Dan sekarang basicnya sudah menjadi komunitas. Iya. Sudah jadi komunitas. Kenapa dinamain PPA gitu ya? Pola Pertolongan Allah. Jadi ternyata guru-guru atau trainer di PPA ini meriset. Kemudian mendapatkan hidayah gitu ya, mendapatkan petunjuk langsung dari Yang Maha Kuasa gitu, dari Allah SWT, bahwasanya ternyata ada pola-pola orang yang dikasih keajaiban, orang-orang yang ditolong sama Allah. Masya Allah. Jadi kalau di dunia kan kalau kita mau sukses katanya, kita ikutin aja orang sukses. Ada polanya biasanya. Iya, betul. Gak boleh males lah biasanya. SOP-nya ada. Ada SOP-nya, ada tek gitu ya. Udah tahu gitu tujuannya mau ke sana, nah tinggal ikutin aja orang-orang sukses. Nah, sekarang di PPA, trainer-trainer di PPA menemukan gimana caranya kita menjadi salah satu orang yang ditolong sama Allah. Makanya ada PPA. Nah, teman-teman yang belum mencoba untuk kelas PPA, nanti hubungi saya boleh. Oke, Kang Imam. Sekaligus marketing. Iya. Kang Imam, ini perhelatan ini kan nanti ngumpulin teman-teman alumni ya. Ya. Alumni itu dari mana aja nih PPA ini? Alumni dari mana aja? PPA terakhir kali update itu ada di 140 kota. 140 kota. Ada di 140 kota tersebar. Alhamdulillah tadi alumni sudah kami sampaikan ya. Kurang lebih 100 ribu lebih lah. 100 ribu lebih, Masya Allah. Kenapa disebut alumni? Jadi PPA ini lembaga training, konsultasi gitu ya. Yang mana nanti yang mau ikut itu nanti kita bawa ke kelasnya, private kelas.
Nah di situ nanti ya kalau Opa Arif tahu tuh training kayak gitu ya. Iya. Nah ini terbatas maksimal misalkan 100 orang. Iya. Di situ nanti insya Allah dikasih tahu apa saja poin-poin biar dapat pertolongan dari Allah. Masya Allah. Jadi nanti tanggal 4 dan 5 itu kumpul seluruh alumni. Iya. Masya Allah. Yang 140 kota itu. 140 kota itu. Bagi yang mau ikut. Bagi yang Karena mau kalau ikut. ditampung semua nggak cukup. Ya, kenapa disebut international gathering? Nama saya belum ngomong international gathering Oh, belum ya? Ini Oh, Pak, belum. kalau host merangkap yang bantuin. Ya, Masya Allah. Iya. Iya, jadi terangin aja langsung mau ya. siap. Jadi PPA akhirnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan keutuhan para anggotanya, para alumni itu mengadakan sebuah perkumpulan tahunan atau merayakan atau syukuran ulang tahunnya PPA yang diadakan setahun sekali. Iya. Awal pertama namanya Gathering Nasional. Gathering nasional. Di mana itu Kang Imam? Dulu di Bogor. 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 Oke. Yang pertama sebenarnya ada di Bandung, tapi itu nggak dimasukin jadi yang pertama karena masih sangat sedikit gitu. Sedikit ya. Kalau dibilang gathering belum cukup inilah ya. Pra gathering lah. Iya, pra gathering ya. Gathering. Nah, awalnya gathering nasional sampai ke ulang tahun yang keempat. Jadilah international gathering dikarenakan alumni PPA sudah mulai merambah ke Malaysia, Singapura dan negara lainnya. Iya. Oh, udah ke Asia kan itu. Insya Allah. Baik, Masya Allah ya. Oke, Kang Imam. Udah alumni apa? Sudah. Kebetulan saya marbotnya. Baik, buat sahabat alumni PPA ya. Ini khususnya kenapa saya undang beliau? Karena acaranya internasional satu-satunya itu di Banten gitu ya. Ya, kenapa pilih Banten? Kenapa pilih Anyar gitu ya? Itu coba Kang Imam. Sebenarnya kita nggak milih, Pak. Nggak milih ya? Sudah Allah yang milih. Jadi sejarahnya itu kita nyari Jabodetabek, Jabodetabek, Bandung, gitu. kan? Jadi ini mah bayangan aja sebenarnya kan. Iya, gitu ya. kita udah Bismillah Jabodetabek karena lagi pandemik, jangan jauh-jauh lah di sini aja. Mayoritas alumni banyak di Jabodetabek juga, Iya. sama Bandung itu. Kita cari-cari sampai berapa puluh hotel gitu ya di bulan September itu. Iya. Kita cari-cari hotel nggak dapat. Ada yang dapat nggak masuk budget, nggak Iya. masuk kantong ya. Ada yang masuk di kantong, kapasitasnya nggak sampai yang kita inginkan. Iya. Akhirnya tiba-tiba nggak tahu kenapa gitu ya, nggak tahu kenapa ya ada wangsit gitu ya. Wangsit ke sini Kayaknya gitu ya. ke Anyar mantep nih Iya, gitu kan. betul. Soalnya pas lagi pandemik outdoor lebih dahsyat kayaknya, Betul. lebih menenangkan Bang Sandiaga Uno kan. Jadi Wes. sebagai Menteri Pariwisata kalau ngeliat oh ini outdoor kegiatannya santai aja nggak apa-apa, masih prokes. Betul. Ini juga sedikit campaign pariwisata ya gitu Iya, ya. Gitu. jadi kita mendukung produk Indonesia, Sandi- pariwisata Indonesia. Pak Menteri Pariwisata ya, Pak. Iya betul. Baik, menarik ya. Berapa peserta yang akan dihadirkan nanti di IG7 ini? IG7 namanya. IG7, Kenapa itu. IG7 dulu sebelum ke peserta? Namanya kenapa gitu? IG7. Karena International Gathering yang ke-7. Yang ke-7. Berarti ini ulang tahun PPA Ulang tahun PP yang ke-7. ke-7. Wah, udah 7 tahun ya. Kita doakan, Masya iya. Allah. Mohon doanya biar PPA jaya terus. Amin. Bisa manfaat banyak orang. Ya. Berapa peserta yang akan dihadirkan nanti di sana? Biasanya kalau International Gathering itu kita ribuan ya, 1000 lebih lah. Ya. Terakhir di tahun lalu itu kurang lebih 2000 sampai berapa karena online. Online. Ya. IG 5 itu 1800. 1800 Karena ya? memang iya belum pandemik ya. Ya. Nah, waktu pandemi ini kita batasi. Jadi kita hanya menerima nggak banyak-banyak, hanya 400 pesertanya 360. 360. Tapi peserta undangan di total dan panitia 460. 460. Gitu. Masya Di Allah. antaranya adalah saya dan Opa. Oh gitu, di antara kita ya kan gitu ya. Baik. Harus datang Opa. Oh, insya Allah saya tanggal 3 udah datang di sana. Oh, udah. Karena saya mau nyiapin acara gitu. di sana gitu ya. Ya buat sahabat-sahabat yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar segera ya nanti bikin penasaran kontennya seperti apa, acara seperti apa. Nanti ini beliau ini yang luar biasa dari sebelum sebulan ke belakang itu mikirin segala macamnya kan gitu. Berapa tim Kak Imam yang nanti akan turun ke IG7 ini? Oh, timnya kurang lebih 30-an lah. 30-an orang yang akan turun, itu terdiri dari resepsionis yang bantu-bantu ya. Kemudian
soundman lah semuanya lah. Iya, Itu melibatkan eksternal, vendor-vendor, mitra-mitra kita juga kita undang. Ada jangan disebutin nanti iklan di sini. Oh, kan? iya, iya. Kalau mau iklan boleh kita sebutin. Gitu ya. Iya, ada pembalap gitu, Iya, ada ada pembalap gitu ya. Nah, Oke. Ya tadi pertanyaannya apa ya? Ya apa namanya? Ada berapa orang? Iya, berapa orang? Berarti ada 30-an 30 orang. orang. Masya Allah. Kalau bisa dibilang, kalau tadi bilang Opa Arif bilang, Masya Allah nih sudah mempersiapkan dari sebulan atau beberapa bulan lalu gitu. Sebenarnya terus terang aja, saya juga nggak bisa apa-apa Pak, tanpa tim. Justru tim teman-teman di tim ini yang menamakan dirinya Marbot, wes. Yeah. Ini yang luar biasa. Opa tahu Marbot? Marbot tahu. Bantu ya. Tahu ya? Iya. Makanya justru beliau-beliau yang menyiapkan acara ini dengan luar biasa spektakuler, dan qadarullahnya memang tim ini memang lahir dari daerah. Ya. Sehingga rasanya ini pengen nyambut teman-teman dari daerah sama dengan peserta juga. Betul. Jadi antara peserta dan panitia tuh ada sesuatu yang klop. Ya. Ada chemistry yang sudah sama, ada energi setrum yang sama antara hati ke hati, sehingga yang nyambutnya totalitas insya Allah. Baik. Gitu. Oke. Luar biasa sekali ya. Jadi saya kembali ke sekarang ke IO organizer-nya kan gitu ya. Sudah berapa lama berkiprah? Teman-teman, beliau ini adalah CEO, event organizer dari IOA ya kan gitu ya. Berapa lama sudah berkiprah di IOA itu, dan event apa aja yang sudah dilakukan oleh IO organizer ini? IOA itu apa katanya, kalau dengar-dengar kan gitu ya. Biar tahu teman-teman yang non alumni juga biar tahu IOA itu apa. Sebelum ke kiprah di organizer ini. Masih sebentar sih, saya masih anak baru di perkumpulan ini, di perkumpulan, di komunitas komunitas ini. Jadi memang komunitas ini cukup unik. Unik banget sih sebenarnya, bukan cukup lah, unik banget karena kita disatukan atas sebuah rasa. Susah dijelasin sih ya, gimana jelasinnya ya? Pokoknya kita komunitas yang memang ingin banget jadi orang baik lah ya. Pengen jadi orang baik, pengen jadi bermanfaat sama orang gitu. Betul. Nah, waktu saya masuk ke kelasnya, memang kondisi waktu itu lagi lumayan, kehidupan tuh ya luar biasa, gitu. Lagi banyak tantangan lah gitu ya, lagi pusing-pusing pala berbi lah gitu kan. Nah, ketemu sama komunitas ini, sama kelas ini, akhirnya diajak 2017 apa ya, 2017 berarti baru 4 tahun. Baru 4 tahun. 2017 itu diajak untuk bantuin sebagai accounting. Oh gitu. Awalnya itu accounting di yayasan dulu. Kita di sosial, kemudian beranjak terus di sana sudah beberapa tahun, 2,5 tahun atau berapa, mulailah dapat amanah, diberikan amanah di IO. Nah, akhirnya sampai saat ini berarti setahun, secara IO-nya nama EO Organizer itu sudah 2 tahun berarti ya. 2 tahun. Kemarin ada satu entitas juga yang sedang milad, yang kedua, EOA Gold namanya. Barengan gitu ya. Nah, itu kita sebelum itu udah ada nama IOA. Nanti saya jelasin namanya. Siap. Nah, jadi baru 2 tahun di keevenan. Hobinya udah dari SMA di keevenan. Tapi waktu pertama kali masuk ke komunitas ini lewat jalur accounting. Jauh ya. Accounting dulu ya. Accounting ke IO. Aneh ya. Nah, akhirnya jalan sampai sekarang, alhamdulillah punya tim yang luar biasa di IO ini, IOA Organizer. Dan kenapa namanya IOA gitu? Nama hakikinya EOA, kalau ngikutin brand kita, EOA Organizer, Event Organizer Association. Keren. Asosiasi IOA, Event Organization Association. Tapi yang sebenarnya filosofinya adalah filosofi di dalamnya ada udang di balik batunya itu. Kita punya semangat menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Makanya EOA itu employee of Allah. Jadi karyawannya Allah ya kan gitu ya. Iya. Sama gitu ya. Mudah-mudahan pantas jadi IOA kan gitu. Jadi meskipun kita IO kita tetap nggak kayak merasanya itu energinya tuh bukan kerja sama orang gitu ya. Karya sendiri ya. Iya, tapi kerjanya sama Allah. Kan kita karyanya Allah gitu. Iya betul. Kalau orang aja memperhatikan makan kita gitu kan ya. Terus memperhatikan gaji kita, ya masa Allah enggak sih.
Masya Allah. Menurut guru-guru kita gitu. Iya. Kalau saya mah cuma belajar aja. Kita menyantri. Belajar, nyantri, ya gitu. Masya Ya Allah. semoga aja jadi orang bener lah. Amin amin. Ya. Luar biasa. Jadi kalau saya tahu ya saya pribadi aja dengan berkumpul dengan beliau ini, IOA yang syariahnya ada di sini kan gitu. Dulu tuh mau ya kita sama-sama IO dulu ya. Ini lebih pengalaman nih, puluhan tahun nih di IO nih Opa. Ber-IO dulu tuh baru kali ini bener-bener ke hatinya itu di IO organizer ini kan, Masya Allah kan gitu ya. Ini memang Kayak gimana tuh Pak? yang ngerasa kayak tadi tukang imam itu tadi ya kan gitu ya. Ceritain dong. Ya gitu aja lah pokoknya kan dulu kan zaman jahiliyah apapun dihajarkan gitu ya. Ini saksi hidupnya ada nih tukang ini nih tukang keson ya kan. Gitu saksi hidupnya ada kan gitu. Tapi Masya Allah ya dengan kita perjalanan di IO organizer ini bareng-bareng gitu kan ya. Ya saya juga jadi marbotnya ditunjuk ngebantu beliau kayak mana tapi luar biasa teman-teman. Jadi kalau ada yang mau wedding aja ya. Wedding, mice, Meeting, mais dan lain sebagainya boleh hubungi Kang Imam dan kami kan gitu Iya, ya gitu. Just bukan saya yang luar biasa sebenarnya Opa Arifnya nih. Enggak. Humble banget beliau. Biar super humble. Ini Dahsyat guru saya. banget beliau. Beliau ini humble dan Pengalamannya luar biasa. kenapa tapi saya terus apapun ikut gitu. Karena beliau luar biasa. Belajar dari beliau semua. humble yang sesungguhnya itu ketika pengalamannya banyak ya Opa ya. Tapi masih mau sharing ke yang lebih muda gitu. Iya kan intinya kan saya ingin bermanfaat aja kan gitu ya. Ingin bermanfaat, ingin bareng-bareng kan ya Itu gitu. Baik. Kak Imam balik lagi ya. Biar penasaran apa sih yang akan nanti ditampilkan di IG7 ini kan gitu ya. Sedikit aja bocor. Nanti kita tayangkan pada hari apa ya gitu ya. Oke. Ada beberapa agenda Oh saya. yang tidak pernah ditayangkan dimanapun dan Iya. di bioskop manapun dan di event apapun. Oke. Apa tuh? Pak? Ini event ini out the box terus pokoknya kan gitu. Out of the box Iya. ya. Insya Allah nanti pastinya saya cari yang paling satu event lah, nggak usah semua saya sebut Iya, semua nggak satu enak konsep ya. Karena aja. konsepnya ada indoor dan outdoor. Oh oke. Iya, Berbeda iya, dengan iya. sebelumnya. Jadi namanya ada kelas training mini tentang MRS. Apa itu MRS itu? Tapi saya udah tahu. Udah tahu ya? Iya, pokoknya itu luar biasa. Ada training MRS itu keren banget dan diadakannya jam 2:30 subuh. Baru kali ini training MRS setengah 3 3 subuh. subuh. Masya Allah. Biasanya Biasanya tuh lagi tidur saya itu. biasanya kan Biasanya MRS kelas itu itu jam 7. jam 8 Jam baru 8 mulai baru. gitu kan di Masya kota-kota. Kalau mau tahu MRS tinggal diklik aja, diketik di Google, ada tuh keluar MRS itu. Poin pentingnya teman-teman yang sudah menjadi peserta dan alumni, di IG7 ini ada mini training MRS. Wah. Jam 03.00. Nah, ini nih. Baru kali ini kan ya. Training Nggak ada biasa. event training jam 03.00. Itu praktek langsung ya? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Jam 3:00. Baik. Itu di outdoor. Outdoor. Nah, bocoran lagi ada event yang buat peserta penasaran apalagi itu? Saking ini biasanya orang yang nggak bisa berkata apa-apa tuh Iya. saking kerennya. kan? Betul, betul. Ya. Enggak lah. Ada event ini dedicated for PPA from PPA Bandung. Ada juga. Ada. Masya Apa yang dipersembahkan, yang didikasikan, dihadiahkan untuk PPA Institute di milad yang ke-7 ini dari PPA Bandung, dari Ya. cabang ya, Ya. dari PPA ILC namanya, PPA Learning Center Bandung. Ada film, ini luar biasa profesional pembuatannya, actingnya juga nggak kalah lah sama Reza Rahardian. Masya Allah. Ya 1-2 lah, 11-12 lah. Ya saya udah lihat Asik. trailernya ya. Trailernya kalau mau lihat bisa Belum tuh di apa-apa, Facebook. saya udah ini kan. Ada yang japri saya beberapa baru lihat trailernya aja getar. Betul. Betul. Terus ya ada yang sampai netesin air mata katanya ya. Ya Kayaknya- semoga aja itu nggak berlebihan ya. Kayaknya Cuman, tukang son kayaknya mau nungguin dia kan gitu. Mudah-mudahan dia masuk kelas kan gitu. dan itu hanya ditayangkan. Itu insya Allah kita tayangkan di IG7. Masya Allah. Hanya di IG7. Judulnya Langit Ketujuh. Kenapa 7 terus gitu yang diomongin kan gitu. Karena milad ketujuh. Tempat ke-7 ya gitu kan. Ya. Ada sesuatu yang keren banget tentang 7. Bahkan insya Allah akan ada keajaiban ke-7 yang lainnya di IG7. Kita akan sampaikan nanti. Oke. Apa itu keajaibannya? Gitu ya. Ini belum terjadi loh Ya, ya. di dunia ini. Masya Allah. Insya Allah di IG7 akan terjadi. Masya Allah. Kita akan menciptakan keajaiban itu. Masya Allah. Wah. Ini, makanya
teman-teman, sahabat-sahabat yang belum daftar, nih mumpung saya akan tayangin besok nih. Besok kalau besok nggak hadir, wah, kita seat udah habis ya? Oh. Sisa 50, kalau kemarin sisa 50, sekarang nggak tahu deh. Oh iya ya, gitu ya. Pokoknya buruan aja deh, Wan, gitu kan ya. Nah, Kak Imam, konsep dari IG7 itu kayaknya konsep berbeda dan temanya pun berbeda. Ya. Boleh dibocorin nggak atau boleh disampaikan nggak temanya yang sudah keluar itu, biar terus di insight-nya, biar teman-teman yang belum ini apa sih kenapa tema itu dimunculkan kan gitu kayak. Ini pertanyaan Opa Arif luar biasa ya. Kita nggak ada gladi resik, nggak ada pertanyaan dulu di luar ini, tapi ngalir. Emang profesional nih, harus profesional. Enggak lah, biasa aja itu. Keren. Ya. Saya kira bakal gugup ini saya nih, tapi ternyata santai aja kita. Keren lah ini. Biasa kalau kita nempel ya, tapi jangan lupa subrek. Ya, subrek dulu. Seluruh Indonesia, PPI Institut seluruh Indonesia dari 140 kota, jangan lupa nih subrek ini sekali lagi ini kan gitu ya. Ya, jadi tema yang kita angkat ini insya Allah adalah harapan banyak alumni. Keinginan dalam hati mendalamnya banyak orang juga. Masya Allah. Panggilan hatinya para pecinta. Masya Allah. Udah merinding aja ini saya. Mohon maaf ya kalau agak lebay ya. Saya dulu mau masuk sastra kok, cuma nggak jadi. Jadi ya gini lah. Nah, jadi kenapa saya bilang gitu? Karena di akhir-akhir COVID ini banyak banget alumni itu yang mulai rindu, bukan mulai sih maaf, yang rindu akan tema ini nih. Apa itu? Back to basic, back to rahim. Back to basic, back to rahim. Masya Allah. Intinya sih kita kembali lagi ke Allah. Kita kembali lagi ke basic kita tuh apa? Basic kita Quran misalkan. Kita kembali ke situ. Ini adalah doa-doa mungkin dari alumni-alumni. Sepertinya bukan alumni aja Om. Ini kayaknya seperti kondisi kita 2 tahun ke belakang ini. Betul. Jadi back to basic itu semua, bukan hanya buat alumni tapi buat semua umat manusia. Back to basic, back to rahim. Betul. Keren ini, mestinya nih, Masya Allah nih. Semoga aja menjawab harapan-harapan orang-orang ya, non alumni maupun alumni PPA, bahwa PPA itu di sini concernnya gitu. Kita concern di sini. Kita belum jadi orang yang soleh mungkin ya, kecuali memang guru-guru kita, trainer itu sudah jelas lah. Tapi kita mau mencoba untuk kesana lah, bareng-bareng. Makanya tagline-nya menemani perjalanan cinta padanya. Masya Allah. Jadi ditemanin, gitu, nggak dijudge. Kan nggak enak ya, saya baru hijrah dijudge. Kamu nih pendosa, waduh ngeri juga. Alhamdulillah kalau di PPA guru-gurunya humble, trainer-trainernya juga Masya Allah merangkul. Bukan memukul, ya. Gitulah. Ini sahabat-sahabat Sanet News, nantikan kelas PPA Institute di Cilegon. Boleh hubungi saya sales agent kan gitu. Marbot kan gitu ya. Luar biasa Kak Imam ya. Ini berapa menit lagi kita nih? Masih berapa menit nih kita ngobrol-ngobrol? 5 menit lagi. Saya personal udah. Kak Imam boleh ceritain nggak sedikit tentang personal Kak Imam? Dari mulai asal lahir di mana, terus sampai ada di, tadi udah sebutin ya, ada di lingkungan ini. Minimal sekarang sudah beristri gitu kan ya, luar biasa. Tinggal di mana? Silakan profilnya sebutin. Itu pertanyaan kayaknya nggak faedah sama penonton sih. Ya, biar tahu kan, siapa tahu teman-teman alumni belum tahu ini Kak Imam itu apa kan kayak gitu ya. Nggak ada yang menarik siapa yang bisa dibahas dari kehidupan pribadi. Ya, cuma kalau nanya, ya itu saya tinggal sekarang di Cikupa, Citra Raya. Masih Banten ya? Tangerang, Banten. Ya. Ya dari sini kurang lebih sejam lebih lah ya, sejam 15 menit. Kemudian kegiatan ada di Yayasan Sosial, kemudian di IO juga. Kemudian di rumah juga ada anak-anak yang ya sedikit-sedikit sharing tentang gimana belajar Quran gitu kan. Masya di rumah Allah. Setiap sore istri Masya Allah, ya. Kemudian ya sifatnya juga free, nggak ada apa-apa gitu ya, cuma mau sharing aja. Masya Allah. Kemudian asal Bogor, lahir di Bogor. Asli Bogor ya. Lahir di Bogor, dan alhamdulillah hari ini sudah ada pasangan hidup lah. Ya, alhamdulillah. Kan udah sebutin istri yang ngerjain kan gitu ya. Oh iya, udah sebutin. Iya. Masya Allah. Gitu, Pak. Inilah beliau, super humble ya. Satu CEO organizer di salah satu komunitas PPA ini,
dan saya banyak belajar banget dengan organizer. Saya tuh pengalaman organizer udah duluan kali ya mungkin ya, tapi saya menemukan event organizer yang benar-benar main hati itu ada di sini teman-teman semua. Jadi kalau mau ada event-event segala macam boleh hubungi kami, boleh hubungi Kang Imam, nanti kita akan layani dengan sepenuh cinta dan sepenuh hati. Masya Allah. Masya Allah. Ngeri nih apa ya? Nanti kalau Wisnu Tama nonton saya dipanggil disuruh buktiin nggak bisa ini. Tapi jangan lupa subrek gitu kan ya. Terakhir Kang Imam, closing statement tentang pribadi dan tentunya buat sahabat sanetnews.com dan para alumni PPA Institute seluruh Indonesia dan seluruh Asia. Ke sana kamera. Closing statement. Iya. Apa ya closing statementnya ya? Ya karena tadi kita bahas tentang gathering ya. Ya. Jadi untuk apa tadi panggilannya? Sahabat Sahabat Sanet. Sahabat Sanet ya. Iya. Untuk para penonton Sanet. Sahabat Sanet. Sahabat Sanet yang budiman. Ya. Karena tadi kita bahas IG 7 perkumpulan gitu ya. Jadi kita ada korelasinya sama berkumpul gathering ukhuwah. Jadi biar Sanet ini terus maju melangkah lebih dahsyat, lebih besar lagi. Di-subscribe dulu awalnya ya pastinya. Subrek. Di-subscribe dulu, subscribe. Kemudian bareng-bareng apa? Saya tuh suka bingung kalau suruh close close the door aja lah gitu. Ya intinya semoga saja Sanet dan manajemen ofisialnya Sanet ini makin berkah, amin. ukhuwahnya dahsyat, amin. makin erat gitu ya hubungannya, gatheringnya, dan para penonton Sanet bisa dapat manfaat dari tontonannya. Bukan hanya tontonan tapi tuntunan. Ya, Oke. Thank you. Aduh, Masya Allah. Jazakumullah khairan Kang Imam luar biasa. Teman-teman Sanet ya, nanti Insya Allah Sanet News akan selalu mendampingi kegiatan-kegiatan dari khususnya IG7. Nanti kita akan share, akan liputan khusus juga ya. Nanti tentang IG7 ke teman-teman semua bagi yang belum nonton. Baik, saya Opa Arif dan guru saya Kang Imam Irsa Robani dari sanetnews.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.